setelah hero dari seorang anti-match-nya hilang, udah mau nggak mau ditukar digeser dari Versiknya. Ya, mau tidak mau kali ini Roger akan diamankan oleh Versik dan Hilda untuk mengkontes adanya Digi. Kalau seandainya nanti akan ada Digi feeder. Kalau menurut Hayabusa gua jangan kah sih. untuk sekarang? Nah jangan sih, Hayabusa ini sebenarnya agak berat. Karena di sampingnya udah ada Cloud nih, harusnya sih. Gue setuju sama KB sih. Ini CC-nya banyak banget masalahnya. Baxia? Oh no. Oh, Baxia. nggak jadi untungnya. Nggak jadi. Belum Ya. mau dimunculin ternyata. Rainbow-nya masih ditahan. Masih ditahan loh. Wow. Gila, padahal udah ada Cloud di sini. Padahal udah kayak obvious banget. Oke, Cloud di pick yang ketiga. Itu nggak mungkin kayak di arah jungler harusnya. Iya. Kayak apalagi dengan lawan-lawan kayak gini cuy. Hilda loh lawannya, ingat. Hilda. Terus Pick yang keempat kelimanya Hilda. Yap. Dan kali ini mereka memunculkan satu buah pick Baxia. Yang mana oke lah kalau kita ngomongin rotasi, Baxia juga sama kayak Hilda. Dia memiliki rotasi yang cepat banget. Over bahkan. Tapi kalau misalkan untuk ngomongin masalah kontes, di early game Cloud-nya bakal kocar-kacir. Dan satu lagi. Up. Satu lagi Pak Pulung. Apa itu? Ini bakal berat banget untuk Cloud-nya di jungler, kenapa? Benar. Lihat, dia tuh udah bakal dihabak-habak sama anti-match. Siap. Anti-match bakal masuk, dia kan nggak peduli ada siapa di depannya. Selama gue dapetin core-nya, selama dia nggak bisa farming, ngedelay semua permainan dari seorang Brands, Yap. nggak masalah. Iya, Dan karena Benedetta bisa speed push kan. Oke, kali ini kita bakal langsung saja saksikan semua teori yang sudah kita sebut-sebut di game yang kali ini, di mana EVOS Legends menurunkan LG di garis depan yang udah siap untuk mengganggu pergerakan dari seorang Brands di arah buff yang mereka miliki. Yap, ini dia Hilda. Hilda adalah salah satu hero yang bisa dibilang ngepok. Cuman kalau stacknya udah penuh ya teman-teman, dia bakal langsung the next level hero ngepok yang pastinya ngeburst banget damage-nya. Lihat dari LJ-nya. Dia masuk ke arah rumput, benar-benar mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Bahkan di sisi kali ini, KYY pun benar-benar harus mengcover pergerakan dengan cukup baik. Dan Versik udah dapetin satu buah orange buff yang bentar lagi bakal datang. Anti-match sudah datang, bahkan di arah top lane sana. Mate-nya struggle is real melawan seorang Clover. Yap, melemparkan lagi Flame Blood-nya belum berpindah tempat. Ada satu wave minion yang akan hadir. Sementara itu, beberapa pemain dari Bigetron Alpha langsung terfokus saja ke arah orange buff. Ada LG yang mengganggu, purple buff-nya udah mulai dicolek-colek juga. Hilang bahkan untuk sekarang. Ingat kali ini Cloud tanpa purple buff di early, kalau dia nggak pakai Demon Shoes, ini bakal berat banget untuk dia. Dan bahkan Anti-Match bakal memilih mundur terlebih dahulu, meskipun pergerakan dari Anti-Match agak terlalu barbar, ternyata ini nggak jadi masalah untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Anti-Match barbar, lepasin aja. Lepasin aja, Pak. Diganggu balik, damage-nya lebih sakit. Benar. Kalau dia lari terus kita kejar, makin bahaya, Pak. Makin Kita jauh. nggak tahu dibawa lari kemana, dibawa masuk ke sarang apa. Tapi Luminernya di bagian atas mengganggu dengan Void Crystal yang udah dikeluarkan, memberikan efek slow terhadap Brands-nya. Ini yang gue sama KB takutkan. Apa itu, Pak? Di early game nggak punya power untuk seorang Brands, karena nggak punya damage, sedangkan itu bakal dipaksa karena dengan ada satu Art of Thievery dibuka saja. LJ masih berada di garis depan, menahan damage semua dimiliki oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Sedangkan Matt masih level 2, dipaksa begitu saja, dan bahkan Versik dengan ponsnya kali ini gak berhasil dapetin poin, bahkan Luminer yang tiba-tiba mendapatkan poin tambahan. Yap, First Blood berhasil diambil oleh Levi's Legends. Sementara ini dia Electro Final Blow-nya mendadak, mendapatkan langsung ke arah Digi-nya. Digi pun berubah menjadi Talua bule yang lucu gini dah. Langsung deh juga tentunya dengan Anti-Match yang hadir tiba-tiba dari bottom lane. Dia menuju ke arah top lane dan kali ini turtle-nya terbuka dengan cukup bebas. 2-0 di menit-menit awal, perbedaan bahkan dari goldnya menuju ke arah 2000. 2000 di menit yang kedua itu nggak bagus banget. Bahkan dari Ripo di arah bottom lane benar-benar struggle melawan seorang Anti-Match. Dan kita lihat di sini Brands juga baru level 4. Dari Versik udah level 5 yang menuju ke arah level 6. Perbandingan yang cukup signifikan di early game. Perbandingan permainan yang cukup mendominasi dari EVOS Legends membuat Brands sedikit kewalahan. Bakal coba dipasang seorang LG. Luminar is coming. Portal Impulse sudah dibuka begitu saja. Lihat pelancakan satu buah blazing duet yang tidak ada rasanya. Dan bahkan dipaksakan double kill dari seorang Luminar. Looking for double kill yang tambahan. Tapi ternyata Anti-Match di belakang sana memotong rotasi dengan cukup baik. Wow, bagus banget sih apa yang dilakukan mereka tadi di game yang pertama. Mereka balas langsung di game kedua. Reverse time dilemparin ban beserta velgnya. Terkena ke punggung dari Anti-Match pun langsung menghilang dengan sekejamatan, bahkan double kill untuk Baxia. Baik banget Bigetron Alpha langsung membalas. Lihat EVOS Legends memberikan space farming yang luar biasa untuk para hardcore-nya. Bahkan Brands sendiri pun dibejek habis-habisan walaupun sudah dikawal oleh dua player tim Bigetron Alpha.
Ini permainan yang gak bagus banget untuk tim Bigetron Alpha karena mereka kehilangan tempo permainan, Profesor. Iya, bagaimana tempo mereka yang biasanya di early lebih unggul, namun kali ini benar-benar diberikan tekanan dari arah jungle, apalagi Cloud sebagai jungler. Seperti yang sudah kita prediksikan tadi, Oke, dia nggak bakal KYY bisa di arah bermain dengan belakang. bebas. Time journey sampai dibuka dengan begitu saja Dipaksa. terlalu cepat dipaksakan. Tidak ada lagi time journey. Dan para pemain dari EVOS Legends kali ini Sang Macan udah mulai bangun dari tidurnya dan mengamuk terhadap seorang robot. Mulai aja memberikan cakaran-cakarannya terhadap baju besi dari robot tersebut. Sementara LG-nya menerima damage yang cukup menyakitkan. Reload manipulation diketok langsung. Memberikan damage yang begitu menyakitkan. Rafaela pun gak bisa lagi bertahan walaupun LG sekarang damage-nya begitu banyak masuk ke arah tubuh. Lampai the blood and Wow. sekali. Wow. Ultimate lagi-lagi cinta datang kepadaku. Tiba-tiba ultimate datang kepadaku. Langsung hilang. Hilang dua-duanya dan bahkan 9 berbanding 3, 4.000 network di menit yang keempat. Perbedaannya 1.000 bahkan per menit. Kali ini mid lane terbuka dengan sangat bebas. Gak bagus banget ini lihat Brans-nya. Bahkan dia sepatu belum jadi menuju ke arah Demon Hunter Yes. Sword. Dan Brans benar-benar struggle is real. Karena memang bukan karena Brans-nya tapi karena hero-nya yang gak mumpuni untuk farming lebih cepat di early game. Luminer bakal coba masuk ke arah belakang. Ada LG di depan sana. Ditambah oleh seorang Ripo. Tapi ternyata Versik mau dapetin satu buah purple-nya. Aduh, retribution ini didapatkan oleh siapa? Pada belakang belakang. Dan juga diberikan sakit. Time tidak dibuka. Tapi Brans masih kabur. Dan ternyata World Manipulation membuat Brans harus tumbang lagi dan lagi. Ini bencana Pak Pulu. Iya, menembakkan crossbow of tongue-nya. Memberikan damage yang begitu menyakitkan. Yap, langsung ke stun begitu aja. Tapi ternyata Rafaelanya walaupun dia sudah die. Tapi arwahnya belum tenang memberikan damage. Hingga one-one-nya pun dibawa ke alam sana. Tapi di balik situ dengan ada perbandingan dual level atas seorang Brasa juga Versik terpaut jauh dengan goldnya dengan perbandingan poin 11-4. Tidak ada Digi Feeder di sini. Tapi ternyata Ultimate lagi-lagi memberikan persona permainan dengan Benedetta yang masih 100% win rate kalau nggak salah. Iya. Coba Profesor tolong 3 komputernya. kali bermain, itu kalau tidak salah 100% Pak. Masih 100% setahu Ahmad gue. ya nggak 100% ya. kayaknya. Ahmad udah enggak setahu gue. Versik masih. Coba tolong ultimate saya dicek oleh Profesor dan juga komputer saya. Sedangkan LJ bakal coba untuk mengganggu bergaris di depan. Dengan item yang dia miliki, LJ udah punya menuju ke arah anti kiras Pak Pulu. Iya, LG-nya pede banget sendirian aja. Stacknya udah terkumpul sekitar ada 5 loh sekarang. 4 Moral kali Wellness. di pick Benedetta oleh Versik 100%, oleh Yap. Ultimate 3 kali di pick, ini pick yang keempat masih 100%. Oh, Wow. kan 100%. Ya, 100%. cuma Ahmad yang belum sempat 100% tapi hilang. Udah pecah. Udah pecah. Sedangkan gitu di arah top lane sana kan Anda bisa lihat. Dipacul. Dipacul begitu saja oleh seorang LJ. Menahan damage semua dikeluarkan oleh Batism. Tapi ternyata ada Luminer save the day. Ada Clover masih mencoba maju ke depan sana. Bakal coba untuk mendapatkan satu backcross ball. Tapi ternyata para pemain dari tim Bigetron Alpha lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yap, yang terjadi tadi di game pertama one sided mungkin itulah yang dirasakan oleh EVOS Legends. Tapi ternyata untuk di game yang kedua mereka perlahan tapi pasti udah mulai ngebalikin keadaan. Dikurung habis-habisan, Cloud-nya nggak bisa mendapatkan source monster jungle ataupun farmingan-farmingan yang dia butuhkan. LJ udah 6 stacknya. Sekali getok, semua kenangan buruk itu langsung dimasukkan ke dalam kepala, Pak. Benar, malah kenangan buruknya semuanya langsung hilang. Tapi lihat LJ, ada seorang Brans tiba-tiba masuk ke arah rumput, dia bakal digetok dan ternyata hai, surprise attack mother father, ada LJ di sana ternyata. Pede banget LJ sendirian aja, time bombnya selalu dia makan, dia masih punya absorb lagi. Di bagian tengah ada void crystal yang dikeluarkan, masih santai aja, didorong mundur lagi. Versiknya memberikan open fire tadi, ditembakin ke bagian depan, walaupun Rafaelanya belum terkena. Walaupun di arah top lane sana, Clover seorang diri dengan lihat player goldnya dari Versik dan juga Benedetta berada di top klasemen dari player gold di Bigetron versus EVOS Legends. Wow, kalau gue lihat nih, ini benar-benar hard game banget. Dan Yap. dari tim EVOS Legends, mereka sadar mereka nggak boleh membawa ini ke arah late game sekali. Karena Brans-nya nanti bakal punya pundi-pundi item dan bisa untuk membalikan keadaan. LJ masih masakan keadaan di depan sana. Ada KYY bakal diganggu pergerakannya bahkan Brans. Dengan damage yang cukup sakit oleh Batim setelah dikeluarkan. Manipulasi dari seorang Luminer dan Blazing dari Luminer diterima sama damage-nya, tidak bisa terlalu lama, potong ini didapatkan dan bahkan Ripo gak mampu menumbangkan seorang Luminer. Profesor Luminer still survive kali ini Pak Pulu. Iya benar sekali, dan crossbow tank udah mulai terbuka. Namun karena tadinya dia udah mengeluarkan ultimate, One belum bisa lagi memberikan damage tambahan. Satu inner turret di area mid lane-nya pun udah tumbang. Mereka semakin membesar lagi invasinya terhadap Bigetron Alpha. Bener, bukan sembarang benar. Para pemain dari tim Bigetron
Bigetron Alpha kali ini benar-benar kesulitan. Yup. Ini benar-benar hard game untuk mereka. Sulit. Demon Hunter di menit yang ke-8 menuju ke arah Warrior Boots. Bigetron Alpha terbalik jauh dengan seorang Persik yang menuju ke arah Endless Battle di item ketiganya. Iya, bahkan kalau misalkan dari segi gold dan farmingan emang sangat masuk akal ketika Versik jauh lebih unggul dengan Wind Token yang ia miliki dan Endless Battle yang masih OTW dibanding Brands yang baru saja mengamankan Demon Hunter Sword-nya. Ditambah kalau misalkan secara dari segi buff-nya aja, entah kenapa Brands dari tadi belum merasakan powerful buff sama sekali. Dan untuk sekarang, Orange buff mungkin masih bisa diamankan, tapi nggak bakal optimal karena levelnya makin jauh ketinggalannya. Alright. Ini dia Coba flying blocknya mau kabur kemana. dipasangkan, tapi ternyata crossbow tanknya belum dikeluarkan di Rico terlebih dahulu dan langsung tumbang begitu saja. Rico tas setelah dikeluarkan, Ribo di depan sana, Versi menuju ke arah seorang Bans, satu kali cutpot, ada time to ke belakang, tapi ternyata Versi tertangkap. Versi tershutdown kali ini oleh seorang Bans. Lumayan berhasil mendapatkan poin-poin pun ditambah untuk seorang Bans di arah tengah dan Versiknya ketawa, lihat gak? Iya. Dia nge-taunting dirinya sendiri, nge-troll hari-hari troll. Berubah dengan mode Wolf-nya ternyata langsung disambut dengan Holy Baptism yang dikeluarkan oleh Rafaela. Di saat dia berubah langsung ke stun Pak ya. Yes. Apes banget. Dan momennya nggak dapet banget sih. Iya. Lihat. Bahkan damage deal terbesar dikeluarkan Luminar dan juga Clover bersama Benedetta dan juga LJ tadi di sana. Damage taken yang cukup besar dengan 6.500 dari seorang LJ membuat nyata. Ya gimana? Gak nyata di depan mulu. Ganggu semua pergerakan. Dan permasalahan utamanya adalah LJ stacknya udah penuh dengan 1 point kill dan juga 7 assist. In total 8 dari stacknya udah bakal bisa digunakan di Power of Wildness yang nantinya bisa saja mengincar ke arah Key atau bahkan Rainbow yang sangat squishy. Persi mencoba untuk menggaruk di arah mid, di arah bottom lane. Damage-nya terlalu sakit, gak bisa pulang menjadi Gwen Likan Pulse. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Meanwhile, para pemain dari tim Bigetron bakal coba untuk nge-set up di arah top lane. Karena mereka sadar mereka masih butuh fight untuk mendapatkan Lord kali ini. Mereka nggak punya Matt, tapi Matt belum terlalu lama untuk tumbang. Hanya butuh 10 detik lagi sampai Matt balik ke Lane of Doubt. Oke, tapi Versik udah gak sabar, Versik udah menggaruk-garuk juga. Harusnya nih pemain dari EVOS melindungi, mengcover, membuat perimeter. LG-nya udah bersembunyi dari area rumputan, dari time bomb yang dilemparkan oleh KY. Mereka harus merelakan untuk Lord yang ini udah nggak bisa lagi. Mereka maju, sama aja suicide mission itu. Dilepas begitu saja, Bapak Lord yang terhormat oleh tim Bigetron Alpha. Karena memaksakan keadaan kali ini gak cukup baik. Brad sampai ngebuka dengan mirror image-nya. Saking mengerikannya di posisi-posisi rumput. Iya, apalagi kalau misalkan di posisi late game kayak gini, hero pick off-nya tentu ada LJ, lalu ada Versik juga dengan instannya mereka akan bisa dilahap. Terlebih Benedetta dari Anti-Match, 4 point kill, 2 kali tumbang, 4 assist dengan execute yang ready. Ini akan menjadi ancaman juga di setup team fight apalagi untuk Lord yang pertama. Alright, serangan versi kali ini bakal coba untuk farming terlebih dahulu tuh, padahal dia itemnya harusnya udah mau full. Para pemain dari tim Bigetron Alpha setup menuju ke arah mid lane. Karena dia tahu ada Bapak Lord yang terhormat sudah standby menuju ke arah inhibitor turret dari para pemain tim Bigetron Alpha. Udah mulai setup dikeluarkan. Ada Cloud di arah belakang, Anti-Mage yang meng-cutting, pada Blob yang dikeluarkan, Bot Manipulation bersama dengan Anti-Mage di arah belakang sana. Ini benar menjadi pilihan dan ini benar didapatkan tanpa ada kontes sama sekali Pak Bulu. Iya benar sekali, pertempuran masih belum ada sebuah inisiasi yang masuk, tapi Flying Blood-nya mendadak langsung masuk ke bagian depan, ada Blessing 2 juga langsung dikeluarkan begitu aja. Hildanya, LG nggak kuat lagi menahan, tapi Lord di bagian belakang, free banget, 6 polling kalah base-nya dari milik Bigetron Alpha. Tapi ternyata di sana Bapak Lord terhormat gak mampu menumbangkan base-nya. Poin yang cukup baik diamankan oleh seorang Brad, sedikit demi sedikit pundi-pundi gol diamankan dan bahkan dari tertinggal yang cukup jauh. Kali ini 30.000 berbanding 39.000, tersisa 10.000 lagi. Iya, di menit yang ke-12. 10.000. Yes. Ya tapi perbedaan dari level sih nggak bohong ya. Lihat Brands masih level 12, Versiknya udah level 15. Dari perbedaan sisi point gold dan babysit ini jauh banget. Dan lihat dari player goldnya, Brands lalu ada di urutan 1 memang nomor 1 di Bigetron Alpha, namun di urutan keempat in total dia bahkan di bawah Luminaire. Dia tidak mendapatkan farming yang optimal, point kill juga nggak terlalu banyak, dan bahkan untuk matnya sendiri dia nggak bisa masuk asal-asalan karena selalu ada Swallow Pad untuk memberikan efek stun ketika matnya masuk. Tapi ingat, satu lagi, kalau misalnya nanti udah ada Winter Thunder dan juga punya item-item yang mumpuni, Matt bakal bisa masuk ke belakang. Matt bakal bisa mengganggu pergerakan dan EVOS Legends yang harusnya kali ini khawatir. Kenapa gue bilang harusnya EVOS Legends yang khawatir? Udah memasuki menit 13, udah memasuki ke late game.
ini saatnya para pemain dari tim Bigetron Alpha yang bersinar dengan ada seorang Alis dan juga dari Cloud-nya Pak Profesor. Scalingnya. Yes, Oke. scalingnya udah siap. Dipasangkan ke arah belakang. Reaper tertinggal seorang diri. Masih coba dibantu begitu saja. Langsung ada Blazing Duet dikeluarkan bersama dengan para. Ada Revitalize-nya. Dipasangkan. World Manipulation. Harusnya mundur. Satu pemain The Blow Ripo yang sudah ditumbangkan. Apa yang dilakukan Bigetron Alpha? Memaksakan keadaan mereka tahu mereka kalah power dan mereka masih mau coba untuk dapetin lebih dan match pun harus tumbang. Dua player tumbang untuk Bigetron Alpha. Ini kesempatan yang luar biasa untuk tim EVOS untuk dapetin poin dari tim Bigetron. Oke, menyisakan 3 orang aja. Akankah mereka bisa mempertahankan best turretnya? Sementara untuk EVOS, lengkap 5 orang dari bayi macan, sampai abang-abangan macan, sampai induk macan ada semua lengkap di sini untuk menghujam langsung ke arah Bigetron Alpha. Yes, miss. Satu buah Art of Delivery dari seorang Yep. Brans. Miss, ya kan? Kehilangan Gak dapet stacknya. stunnya. Kalah dengan stacknya, tapi anti-match dengan Venom Plum. Pati ke arah belakang, mencoba untuk memberikan damage. Sedangkan Brans Blazing Duet lagi-lagi dikeluarkan. Ada satu buah Aegis dikeluarkan. Dan lihat damage terlalu sakit menumbangkan. Dan Godlike didapatkan Lumineer. Godlike didapatkan dari bottom lane. Ini betul sudah hilang. 4 tersisa, gak ada punya damage. Anti-match masih power lebih. Anti-match. Player 300 juta kali ini benar-benar mendobrak pertahanan dari tim Bigetron Alpha. 2 inhibitor turret milik Bigetron Alpha pun udah langsung dikunyah habis aja, menyisakan 1 inhibitor turret di bagian atas. Sejauh ini Bigetron Alpha masih bisa mempertahankan, tapi lama-kelamaan Bransnya akan bisa menjadi sosok penting bersama dengan Elis untuk bisa merubah keadaan. Dan sih mereka harusnya. juga lama-lama mulai termakan sih. Dari sisi kayak gini juga gak bakal bisa di-clear dengan cepat. Kayak yang bisa nge-clear cepat siapa? Matt sama Brans doang. Itu juga harus dengan Blazing Duet. Sisanya ya dia bakal mainin single targetnya. Dia bakal bener-bener dipaksa untuk mengamankan Art of Delivery. Tapi Lord yang kedua kali ini udah mulai di setup oleh teman-teman EVOS Legends. Dan lihat Matt-nya. Mantap bakal coba dijemput, Hilang, tapi ternyata Winter. masih ada satu buah Winter Trencher. Masih ada Flicker ke arah belakang, World Manipulation dikeluarkan. Time jadi memilih untuk kabur terlebih dahulu, tapi ternyata Execute Israel. Berhasil dapat satu buah tambahan, Blade Duet dikeluarkan. Tim sekarang otomatis berhasil tumbangkan begitu saja. Sedangkan versi bersama dengan kawan-kawannya. Baik Tammy Empat dan seorang LJ. Kira World Manipulation, dapat satu poin tambahan. Lord sudah dihilangkan, masih mau dipaksakan kah? Ternyata tidak, Bigetron Alpha sadar diri. Tapi kalau menurut gue pribadi, tadi sih gue paksa. Gas terus Ji. Kenapa enggak? Karena lihat tersisa Clover, Lumineer, dan Versik. Dengan beberapa player yang kita miliki dari Bigetron Alpha, itu bisa wipe out dari EVOS Legends. 4 versus 3 tadi ya, dan 4-4-nya di dalam jalur yang sama, mereka langsung maju bersamaan. Tapi ternyata itulah pilihan dari Bigetron Alpha, mereka lebih memilih untuk mundur, mereka menunggu kehadiran dari Lord dan juga pemain dari EVOS Legends. Ya karena kita tahu sendiri bahwa masih ada sekitar 10 detik lagi sebelum akhirnya nanti LJ mungkin bakal join the fight. Dan mereka masih bisa melakukan defense di luar jauh banget dari area inner atau inhibitor turret. Bahkan base-nya. Nah ini dia yang beratnya dari tim Bigetron Alpha. Mereka nggak punya hero high ground yang kuat. Mereka nggak punya artileri, mereka nggak punya punya alis, damage. yes, mereka nggak punya damage. Ripo memberikan damage dan lihat terlalu besar yang diberikan oleh seorang Versik. Bapak Lut yang terhormat bakal fokus, dicicil sedikit demi sedikit. Di arah top lane sana, match struggle Israel. Anti-match is coming bersama dengan seorang Versik. Di depan sana, versi 7, sekarang belakang. Dan jadi dikeluarkan, apakah bakal kembali lagi? Ternyata Bapak Lut yang berhasil ditumbangkan di depan sana. Clover masih coba fokus karena ini Beatle turret dari tim Bigetron Alpha. Lord ditumbangkan, tapi super minion di dua lane yang berbeda. Bergerak dengan cukup baik. Versik di depan sana, jangan sampai tercuri. Di samping piring tetangga dan tidak ada yang masuk Pak Pulu. Tidak ada yang masuk, 5-5 di dalam best turret di bagian atas udah hilang juga Flying Blood. Belum sampai masuk langsung ke depan dari Roger. 1, 2, 3, 4, 5 yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, semuanya ditahan. Tapi Anti-Mage memancing agar ada beberapa player keluar. Clover juga melemparkan Swallow Patch-nya. Sementara untuk kali ini ada Flying Blood Masih. nggak mau berpindah. Masih bisa ditahan dan Wow. ingat Bigetron adalah satu tim yang memiliki game time terlama di MPL Game time season terlama. 7. Dan Bigetron jangan lupa. dan juga Altrigo. Dan jangan lupa di patch baru, Yap. di atas menit 20 itu shutdown atau tumbangnya satu hero lama banget. 70 detik. hidupnya. Bisa 70 sampai 100 detik. Yes, 70 detikan. Dan tapi kali ini crossbow yang sudah nyala. Memiliki arah mundur dari seorang Brans. Lihat dibuka, time bomb. Lagi-lagi world manipulation dari Lumineer. Yang selalu mengganggu pergerakan dari para pemain tim Bigetron Alpha. Yep, ini dia Holy Healing selalu diberikan. Ada Matt yang udah memimpin jalan pertandingan di bagian tengah dari Bigetron Alpha. Di bagian sana udah ada lagi reverse time tapi masih bisa dielak dengan adanya satu nilai flower. Tapi Versik setelah memberikan garuk-garukannya terhadap Elis, dia pun pergi nggak mau melanjutkan karena takutnya ada abang-abangan dari Bigetron Alpha yang siap datang untuk ngegebukin balik Versik. Dan ini bukan permainan style dari EVOS Legends. Ya. Kenapa? Karena tadi dengan momentum yang mereka miliki, mereka tuh biasanya masuk tabrak barbar segala macam. Ya, Tapi ini mereka beda nge-end banget. gitu kan. Mereka nge-end, tapi ini enggak.
mereka tahan, benar-benar mereka nggak mau menyanyiakan Nggak satu mau ada buah mistake sih potensi kayaknya. ini. Iya, sebenarnya banget. Dengan ada satu buah Win of Nature sudah diamankan oleh seorang Clover dan juga dari versinya dia lebih memilih ke arah sayap dibandingkan Win of Nature. Yap. Dan dari Cloud-nya udah mulai punya item, lihat. Udah punya satu buah Queen Switch dan harusnya terakhir ke Win of Nature juga. Win of Bisa Nature sih. WON si Harusnya WON. Win of Nature Yap. juga. Win of Nature untuk menghindari satu buah pergerakan dari Lycan Punch juga. Dan jangan lupa bahwa ya cakaran-cakaran dari Roger juga akan sangat mengganggu. Walaupun Brands memiliki absorb damage yang tinggi. Namun Oke, dipaksa begitu saja. Mencoba ditangkap LJ-nya. Holy Baptist Team telah keluar. Wow, World Manipulation dan Time Journey memilih ke arah belakang. Satu buah Blazing Duel dikeluarkan. Timnya sekarang tomat versi ke arah belakang. Versi dituju. Tapi versi tersisa seorang diri. Tertangkap oleh para pemain Bigetron Alpha. Dan itu ternyata Win of Nature harus dikeluarkan begitu saja. Crossbow yang telah keluar dan pegang kill didapatkan. Masih mau lebih ditangkap oleh seorang Ripo. Satu hilang dari tim Bigetron Alpha di arah mid lane. Iya benar sekali, Matt pun menjadi korban. 4 orangnya lagi masih memiliki darah yang cukup tebal. Cuman untuk EVOS, 5 orangnya siapkah untuk langsung menabrak ataukah mereka akan menunggu Lord dulu karena Lordnya kurang dari beberapa saat lagi. Ini dia. Tadi itu versinya sebenarnya offside. Hampir Pak ya. Offside banget dan bahkan Matthew udah nge-buying time begitu saja. Tapi feeling gue bakal coba dipaksa sih harusnya kali ini. Akankah mereka pengen melakukan do or die? Ripo membuka dengan ada satu buah gerigi roda. Versi besar Ripo tertangkap begitu saja. Rainbow mencoba untuk menjemput. Masih ada satu buah Holy Hilly. Blazing Duel ke arah belakang versi Kia dituju ada Winter Strike. Lycan Punch, ada Win of Nature. Masih ada Luminar. Bras tertangkap. Bras popol diamat oleh seorang Clover. Bras tertangkap. Tak ada yang bisa menjemput. Dan ini akan menjadi Lord yang free untuk EVOS Legends. Blazing duetnya tadi langsung aja Battle Mirror Image, tapi ternyata untuk apa ya, sebuah tindakan balik yang dia lakukan itu tepat nongol di depan Yif. Yif enak banget memberikan efek slownya. Mungkin dia bisa memberikan damage yang begitu menyakitkan, tapi ingat Yif dikelilingin oleh rekan-rekannya yang siap untuk memberikan damage balasan terhadap Brands yang kebenaran sendirian. kebetulan dia sendirian dengan Battle Mirror Image-nya Iya. di Loh, tengah-tengah. kok di sini gitu? Udah, kagak ada teman lagi. Iya. Enggak, ditahan juga World Manipulation. Dan ini harusnya menjadi endgame untuk tim Bigetron Alpha. Harusnya ya. Kenapa? Di Seharusnya. atas menit 19, 3 inhibitor udah nggak ada. Dari Bigetron Alpha nggak punya artileri. Kalau misalnya masih bisa di defense, Yap. ini berarti Bigetron Alpha gila banget dalam Sakti segi parah. defensifnya. Defense setelah dibuka, Balon Terapan sudah mulai masuk. Kayak di depan sana, Captain telah dikeluarkan. Belum ada flying blow dari seorang anti-base. Tepat sana, dia bakal coba berbagi dengan satu bintang saja. Tapi ternyata Lobenarnya, World Manipulation dikeluarkan. Dan jadi didapatkan. Rainbow Cup teman-teman yang bisa diberikan dengan ada satu box crossbow. Dan satu menubahkan 2 player dari tim Bigetron Alpha. Ini bencana. Clover langsung EVOS fokus. Legends mengamankan poin di game yang kedua. Udah gua bilang, di atas menit ke-19 tidak ada inhibitor turret, tidak ada artileri, Yap. tidak ada satu buah